Saya sih sangat bersyukur juga ya, alhamdulillah, walaupun ini settingan, ya kan, tapi bermanfaat juga, ya kan. Kita ngambil positifnya aja deh, jangan yang negatif. Jadi makanya apa ya, dibalik, aduh, jadi dibalik masalah itu sebenarnya kemarin sempet, ya Allah, karir gue jadi mati, syuting juga kagak ada, iklan juga kan, sering main iklan juga kan ya, malu juga sama casternya, nggak keterima. Aduh ya Allah, kata saya, sempat kesel juga gitu, sempat marah juga, ya Allah, pokoknya marah juga lah. Saya bilang itu, makanya saya bilang, kenapa selalu saya bilang gini, bisa nggak sih ngomong tuh apa adanya aja. Semakin kita ngomong apa adanya, orang tuh respect sama kita. Ya, kalau kehidupan kita miskin ya miskin aja, jangan pura-pura kaya. Nggak boleh kayak gitu. Makanya saya sempat, ya Allah, saya sih sebenarnya Mami itu nggak usah ngucapin terima kasih juga sama saya ya, saya nggak butuh juga, cuma buat aku ya, karena manajemen, dari mana manajemennya gitu loh, ya kan. Ini juga kan kita settingnya dari kita ngebentuk bersama-sama gitu kan ya. Kita juga ngebentuk ini juga demi kebaikan Mami, demi keluarga Mami. Walaupun saya dihujat habis-habisan sama netizen, saya dibilang mau kondol lah, apalah. Nah, sebenarnya kena mental juga sama netizen. Cuma ya udahlah, ya Allah, ikhlas, sabar. Nah kayak gitu. Jadinya ya bener kan. Ya bener kata ya anaknya sendiri bilang, yang cowok ya kan, yang pas ngadain, yang ngucapin hari ibu, selamat hari ibu. Dia ada nih di PT TikTok, dia mengatakan seperti ini, selamat hari ibu buat emak gua. Kalau dikasih pertanyaan sama media, jawabnya jangan ngarang cerita, mentang-mentang pencipta lagu kali suka ngarang cerita. Nah kayak gitu, anaknya sendiri kan yang bilang seperti itu ya, kayak gitu. Makanya ya udahlah, ngomong jujur apa adanya, nggak usah ngarang-ngarang cerita kayak gitu kan. Niat aku ngajak seperti itu juga baik, tidak ada unsur yang enggak ya kan. Sekali lagi saya mengatakan, settingan ini demi kita bersama, nggak ada, sama-sama saling menguntungkan ya kan. Mami juga alhamdulillah keluarganya juga baik ya kan, kayak gitu kan. Walaupun aku kesel sama Mami, tapi aku selalu mengingatkan kebaikan Mami juga ya kan. Kita sering bersama jalan-jalan naik motor Mami ya kan. Pokoknya seru banget dah, susahnya dulu kayak gimana. Terus udah gitu juga ngadepin netizen tuh seperti apa ya kan. Kita setiap hari aku naik kereta dari Tangerang ke sini, aku bela-belain gini. Karena kenapa aku bela-belain? Karena buat aku, kalau Mami nggak diturutin, kadang suka ngambek gitu loh. Ya udahlah, saya bela-belain, kasihan juga seperti itu. Dari saya, Bang, ini dari hasil pacaran settingan ini, otomatis kan dapat endorse. Iya, iya. Keuntungan apa aja sih yang pernah dirasakan kebersamaan satu? Kalau untuk masalah endorse sih ada sih sebagian ya, nggak terlalu banyak, karena waktu itu image-nya kan jelek ya kan. Tapi balik lagi ke diri kita masing-masing. Saya menyikapinya, mungkin pertolongan ini kan karena ikhlas, walaupun image kita jelek, ya sudahlah. Terus udah gitu juga mungkin ya keuntungannya dari di podcast, diundang ke TV. Cuma buat aku, ya udahlah, bismillah. Walaupun nama saya jelek, niat saya nggak bantu, insya Allah menjadi ladang pahala buat saya. Ya udahlah, makanya ya udah, saya memberanikan diri. Kan saya sempat vakum juga tuh ya, akhirnya apa nih ya, gue manfaatin followers gue deh yang segini banyaknya, walaupun gue dihujat gitu kan ya. Ya udahlah, gue lebih baik gue apa adanya aja deh ya kan. Coba gue pengen tahu nih respon netizen seperti apa kalau misalnya gue apa adanya. Alhamdulillah, ternyata gue dibully lagi nih gitu kan sama netizen. Ternyata alhamdulillah netizen tuh pada pro ke gue. Nah begini dong Jordan, apa adanya usaha, ngapain lu kemarin pacaran sama nenek-nenek gitu kan ya. Nama lu jelek, image lu nggak bagus, mending begini jualan tape uli ya kan. Dan alhamdulillah
bukannya saya promosi ya, dan alhamdulillah ya kan setelah saya jual tape uli, ada tuh yang namanya dari hamba Allah tuh, ya kan. Dia nggak mau nyebutin tuh namanya tuh siapa, ya kan. Ada tuh dari hamba Allah, dia tuh sering beli tape uli sampai 13 juta. Dibagi-bagiin lagi nih buat warganya, bukan buat dia, dibagi-bagi nih. Ini sampai saya kalung dibagi nih, berlian, cincin. Ini nih, apa nih? Liontin ini nih. Kata saya, Masya Allah, ternyata kalau hati kita ikhlas, ridho, walaupun nama baik kita tercoret kan, jelek gitu, tapi kalau kita ikhlas karena Allah Ta'ala, insya Allah sih ada balasannya. Aduh, makanya saya sholat malam tuh ya, salam minta petunjuk sama Allah, ya Allah, cuma saya lebih sabar lagi, lebih sabar lagi, saya dikasih petunjuk lagi nih, coba deh lu apa adanya aja deh, apa adanya aja, udah jangan ngejak yang aneh-aneh. Saya bilang gitu kan ya, saya juga nggak tahu itu bisikan dari mana, ya kan. Pas saya sholat tengah malam, ya buat beragama muslim pasti percaya itu, ya kan, kalau kita benar sungguh-sungguh minta sama Allah. Makanya saya buat seperti ini, alhamdulillah netizen pada pro ke saya, respect ke saya, banyak yang beli tape uli saya, Masya Allah luar biasa banget sih, ya kan. Berkat kemarin jadi seperti settingan seperti itu, ambil buat pelajaran aja deh, ya kan. Alhamdulillah bisa jadi seperti ini, saya bisa ngebangun rumah juga, rumah orang tua juga saya renovasi, karena orang tua saya kan kebanjiran juga, kasihan. Alhamdulillah dapat keuntungan dari tape uli, saya kumpulin, bla 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 begini. Masya Allah, tabarakallah, itu maha baik banget. Segala sesuatu apapun, masalah sepahit apapun hidup kita, kalau kita ikhlas, kalau kita ridho, ya Allah akan memberikan jalan untuk kita, memberikan keberkahan. Ya Allah, gua kayak ustadz ya. Seperti itu aja sih ya, makanya alhamdulillah banget, Masya Allah, tabarakallah. Sampai luar biasa banget, nggak nyangkal banget loh guys, nggak nyangkal banget sampai bisa membuat rumah, Masya Allah. Tapi selama jalani settingan sama Eva Manurung, mungkin ngerasa lebih dikenal gak sekarang sama masyarakat? Kalau merasa dikenal sih pasti ya, kenalnya mungkin sebenarnya sih agak sedikit malu, awalnya aku malu dikenal ya sebagai pacarnya Mami Eva Manurung. Cuma alhamdulillah saya udah mengikhlaskan, udah pokoknya ya udahlah, dikenal sebagai seperti itu aja. Makanya saya membrandingkan diri saya, bagaimana caranya biar netizen kenal saya dengan karya saya.